Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Sersan. Halo teman-teman. Nah, siapa nih yang pagi-pagi udah baper? Aku Oh, kok kamu sih? Nah, biasanya kaum wanita tuh lebih sering baperan ya. Kayak ya, aku nih baperan juga sih. iya. Sebenarnya baper itu adalah Bawa perasaan. bahwa iya kalau dulu namanya sensi ya. Sensi. Sensitif, oversensi. Nah, sekarang nih baperan itu bahasa gaulnya sih ya Ya, baperan. Padahal hakikatnya sama. Itu menggambarkan seseorang yang mudah tersinggung. Baperan ini sebenarnya disebabkan oleh ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kita jangan buru-buru menjudge orang yang baperan. Ah, kamu dikit-dikit baper gitu ya. Ah, gitu aja nangis. Ah, gitu aja baper. Sebenarnya ini sangat subjektif sekali. Nah, ada faktor internal di diri seseorang itu yang menyebabkan dia bereaksi seperti itu. oke. Nah, apa aja nih? Yang pertama, Yang pertama itu lelah fisik atau kurang capek. istirahat. Orang yang tegar pun sebenarnya nih kalau udah capek itu dia Bisa baperan. baperan kenapa baperan? Ternyata nih secara psikologisnya itu ada bagian otak yang berfungsi sebagai kontrol emosi. Saat kita itu lelah atau kurang tidur itu perannya meningkat terhadap rangsang emosional itu sampai 60%. Jadi ketika mendengar sesuatu yang itu merangsang emosinya itu dia cepat bereaksi. Cepat baperan. Ini dari ulasan dari seorang psikiater ya. Jadi memang itu tuh ada kaitannya dengan faktor psikis. Nah, Jadi seorang cowok yang cool sekalian pun juga kalau lagi capek ya bisa ada aja ya. gampang marah gitu Kemungkinan untuk kan, baperan. Cuman mungkin beda cara baperannya. Beda cara Yang baperannya. lainnya dengan nangis, kalau ini dengan banting gelas. Kemudian yang kedua faktor stres. Kita dalam kondisi stres mungkin banyak beban, permasalahan, itu memang ada hormon kortisol ya, itu tuh meningkat. Jadi hormon kortisol itu menurunkan serotonin yang berfungsi sebagai mood stabilizer. Nah, kemudian nih ada karena kita merasa baperan itu karena faktor Ya. hormonal itu biasanya itu pada wanita yang sedang mengalami siklus bulanan itu udah gampang banget emosi, PMS gitu ya, lagi PMS. Yang keempat, hal yang membuat baper itu adalah ketika ada suatu kondisi yang menyentuh titik ego, menyentuh titik sensitif yang bersifat umum atau khusus. Misalnya nih terkait dengan harga diri, Ya. terkait dengan kehormatan keluarga, itu kita akan Mudah tersulut ya, mudah baperan. tersulut. Atau ada orang yang menyinggung tentang masa lalu, misalnya itu Ya. berkaitan dengan harga diri, misalnya itu kita akan mudah untuk baper. Selanjutnya yang kelima itu saat kita merasa tidak berdaya. Baperan atau kadang tuh baperan itu ya menimbulkan kemarahan, dan kemarahan itu dipicu oleh ketidakberdayaan. Ketidakmampuan. Jadi reaksi marah itu hanyalah reaksi, tapi yang menyebabkan hal itu bisa terjadi karena sebagai reaksi pembelaan diri. Jadi sebagai self defense ya, pertahanan diri, diekspresikan dengan marah seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah faktor kepribadian. Nah, ada orang-orang yang memang dengan ciri kepribadian tertentu lebih mudah untuk baperan. Misalnya, nih yang orang yang misalnya introvert ya, tertutup, itu lebih cenderung untuk mudah terbawa perasaan. Kemudian ada yang punya kepribadian itu paranoid, ada ya. Jadi lebih gampang curiga nih orang ini pasti nih ngomongin gue nih. Paranoid. Terus ada yang pencemas overthinking ya. Berpikir nih hal buruk akan terjadi nih, wah pasti begini nih. Nah, itu dia lebih sensitif dan lebih gampang baperan. Ada solusi nggak sih untuk orang yang baperan ini? Sebenarnya itu tergantung kemampuan mengelola sisi emosi, sisi sensitifnya ya. Kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi memang ya. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir timbulnya baperan. Atau bisa juga dilatih ya kalau tahu cara-caranya. Dilatih karena memang ini nggak mudah ya. Ini misalnya teorinya begini-begini, tapi begitu kejadian di tempat itu udah hilang. Memang butuh Marah ya marah pembiasaan. aja. Marah ya marah aja. Masa mikir dulu?
kemarin harus gimana ya Iya, kalau satu apa ya, dua apa ya. Ya, butuh pembiasaan itu juga seiring dengan bertambahnya usia, kematangan diri itu kita belajar ya, Iya. belajar. Nah, nih ada beberapa caranya. Yang pertama itu belajar cuek. Udah coba aja cuek. Misalnya orang ngomong apa, kayak orang melakukan apa, kita coba untuk cuek aja. Karena tidak semua kondisi membutuhkan kepedulian kita. Kita bisa memberikan batasan terhadap hati kita gitu ya. Wah, aku nggak usah nih, aku nggak usah terbawa perasaan, nggak usah baperan, udah cuek aja gitu kan. belajar jadi bebek ya. Belajar jadi cuek, Jadi nggak bebek. jadi bebek. Bebek aja cuek. Bebek aja cuek gitu katanya. Yang kedua, sadari bahwa kita adalah pengendali utama pikiran kita sendiri. Nah, jadi cara kita memberikan respon atas apa yang terjadi di sekitar kita itu akan menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Yang ketiga, jangan mudah menyimpulkan sesuatu. Misalnya nih, ada orang yang misalnya teman-teman ya lagi ngobrolin sesuatu, kita nggak usah menganalisis terlalu dalam kemudian menyimpulkan. Udah ngomongnya apa ya? Aduh, Ngomong aku nggak ya? Aku baru datang nih. Misalnya ini nih Mas ini nyindir aku nih Mas ini. Enggak usah gitu, biarin aja udah, jangan disimpulkan. Belajar cuek tadi itu masih. Itu ya masih masih berkaitan karena dia berkaitan kan, solusinya berkaitan. Nah, yang keempat ini selalu berpikir positif. Nah, ini terkait lagi kan dengan yang tadi kan. Berarti saling kaitan. Nggak mungkin pasti dia maksudnya seperti ini. Mungkin dia tidak bermaksud menyindir. Nah, kita berpikir positif tuh memang sangat penting, stay positif ya. Yang kelima, perbanyak aktivitas positif dan tutup telinga kita dari hal-hal negatif, pembicaraan yang bikin baper, tutup telinga, tutup mata dari hal-hal yang udah itu bikin kita nggak enak, karena kita yang bisa mengontrol respon kita terhadap situasi. Jadi baperan boleh lah ya dikit-dikit ya, asal itu kan manusiawi. manusiawi banget, tapi dalam kadar yang sewajarnya. Aku pernah dapat pelajaran itu. Dulu pikiran dan omongan orang lain itu menggangguku. Oh ya. Tapi sekarang ternyata omongan dan pikiran orang lain itu nggak bisa membayar kontrakanku, Nah, nggak bisa membayar itu tagihan dia. pulsaku. Nah, itu dia. Ngapain juga deh. Dipikirin ya. Ngapain dipikirin gitu kan. Oke deh, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.